Selamat datang channel YouTube Boss Project. Apa yang kalian lihat di sini adalah lampu untuk motor Yamaha New Jupiter MX. Ini merupakan salah satu impian yang telah lama dipendam dan baru sekarang bisa diwujudkan. Kenapa? Karena ini. Dulu masih ingat sekali bahwa harga dari lampu ini selalu berkisar di antara 600 ribuan hingga jutaan. Sehingga dalam bulatkan tekad untuk membelinya, dibutuhkan waktu 3 kali 24 jam untuk memastikan apakah ini merupakan sebuah keputusan yang tepat. Apakah lampu ini terang? Modelnya bagus sih. Tapi apakah lampu ini terang? Sekarang semuanya berbeda. Karena kini, lampu ini bisa didapatkan cukup dengan budget sekitar 300 ribuan saja. Jadi persen dengan terang atau tidak, di harga segini, kecewa pun sudah tidak begitu berarti. Meskipun pada akhirnya malah timbul keraguan atas originalitas dari produk ini. Entah ini asli atau tiruan. Tapi ya sudahlah. Faktanya, ini merupakan lampu yang dijual secara online, disebut sebagai sifat, dan harganya adalah 300 ribuan. Di dalam box akan didapatkan unit lampu itu sendiri, soket konversi H4, dan kartu garansi. Setelah diperhatikan dengan teliti, ternyata terdapat kerusakan pada bagian pengait mika lampu. Kemungkinan besar, ini terjadi akibat benturan selama proses pengiriman. Karena penasaran, saya pun iseng mencoba gerakan seperti membuka pengait. Dan hasilnya, memang kriuk. Material plastik yang digunakan pada mika tidak lentur, rawan patah saat diberi tekanan. Meskipun begitu, untungnya seluruh bagian mika lampu ini telah diberi semacam perekat. Jadinya, walaupun terdapat pengait yang patah, mika lampu tetap terpasang dengan erat terhadap rumah lampu. Untuk pilihan varian dari lampu ini, ada dua macam. Ada yang mikanya berwarna clear atau bening seperti ini, dan ada juga yang berwarna hitam atau smoke. Sedangkan untuk daya lampunya, tertulis bahwa lampu ini memiliki daya 9 watt untuk lampu dekat dan 18 watt untuk lampu jauh. Menggunakan soket konversi yang disediakan, akan didapati 3 warna kabel, yaitu hitam, kuning, dan merah. Hitam untuk ground, kuning untuk lampu dekat, dan merah untuk lampu jauh. Saat dites, daya yang digunakan oleh lampu kurang lebih memang sesuai dengan apa yang ditulis pada spesifikasi maupun bodi lampu. Di mana saat kondisi lampu jauh, itu akan membuat semua LED menyala, dan daya total yang digunakan adalah sekitar 21 watt. Untuk bentuk sebaran cahayanya, kurang lebih seperti ini. Hampir membentuk persegi panjang dengan garis potong sinar yang perlahan memudar. Untuk lampu jauhnya sendiri, miliki karakter fokus di satu titik. Karakter seperti ini akan sangat membantu dalam meningkatkan jarak pandang, terutama di jalanan yang lurus. Tentu ini bukan bentuk sinar terbaik yang pernah ada. Hanya saja, mengingat lampu ini merupakan lampu yang masih memanfaatkan reflektor untuk menyebarkan cahaya, maka masih bisa dimaklumi. Sedangkan untuk performa sebenarnya dari lampu ini, tentu baru bisa diketahui nanti setelah benar-benar terpasang di motor yang bersangkutan. Proses instalasi harusnya tidak akan begitu rumit karena lampu ini memang ditujukan untuk motor LC135 versi 2 atau nama lainnya adalah motor New Jupiter MX. Jadi, harusnya tinggal PNP. Harusnya.
Bila diperhatikan, ternyata dudukan mur untuk baut setelan lampu tidak sama persis seperti apa yang ada pada reflektor bawaan motor New Jupiter MX. Namun ini tidak akan menjadi masalah, karena masih bisa dipaksa dan paksa. Permasalahan berikutnya muncul karena ternyata meskipun model sekun yang disediakan memang sudah sesuai dengan apa yang menjadi bawaan motor, akan tetapi ukuran dari sekun tersebut tidak sama. Soket konversi menggunakan sekun berukuran kecil, sedangkan bawaan motor menggunakan sekun berukuran besar. Tapi tidak apa-apa, masih bisa dipaksa dan paksa.
Selama proses pemasangan, saya menemukan bahwa karet ventilasi dari lampu ini tidak bisa menancap dengan baik, sehingga mudah sekali terlepas secara tidak sengaja. Jadi, menambahkan sedikit lem sepertinya akan membantu. Lampu sudah terpasang, tinggal tunggu waktu yang pas untuk mencobanya. Saat dicoba, ternyata sorot sinar dari lampu ini begitu tinggi. Padahal, posisi setelan lampu sudah berada di titik terendah, tidak bisa turun lagi. Sebagai orang yang berakal dan berakhlak, tentu kita tidak akan bisa membiarkan lampu seperti ini untuk digunakan di jalan. Jadi sepertinya, ini akan menjadi paksa dan paksa untuk ketiga kalinya. Agar bisa membuat lampu ini lebih menunduk dari sebelumnya, ada sedikit bagian yang harus dipotong atau dibuang, terutama pada area ini. Karena bagian inilah yang mentok terhadap rumah lampu, sehingga membuatnya tidak bisa disetel turun lebih jauh lagi. Untuk itu, mari mulai dengan mencoba mengurangi bagian yang mentok. Tidak tahu apakah mengurangi sebanyak 3 mm merupakan angka yang tepat. Tapi untuk sekarang, mari coba dulu saja.
Sebagai sentuhan terakhir, tinggal menambahkan ruang gerak bagi baut setelan lampu. Setelah dipasang dan dicoba, memang benar, kini sinar lampu jadi lebih turun. Meskipun begitu, menurut saya ini masih kurang turun. Harusnya tadi dipotong lebih banyak, mungkin sekitar 4 atau 5 mm, agar benar-benar bisa membuatnya lebih menunduk. Untuk performa penerangan dari lampu ini, setelah dicoba, menurut saya tergolong biasa. Tidak ada yang begitu istimewa, selain karakter sinarnya yang lumayan lebar untuk menerangi 2 lajur jalan sekaligus. Iya, tidak bisa dipungkiri, di era gempuran bilet dan lampu tembak, output cahaya seperti ini bukanlah sesuatu yang pantas untuk dipamerkan ataupun disombongkan. Maksudnya coba lihat ini. Ini merupakan lampu tembak D2 dengan daya 20 watt. Saat dibandingkan, mengerti kan sekarang? Hal yang mudah bagi lampu tembak untuk mengalahkan performa lampu sifat. Entah itu dari segi terang, kerapian, ataupun kepadatan cahayanya. Bahkan, jika itu dibandingkan dengan lampu yang sebelumnya digunakan, yaitu reflektor standar dengan kombinasi lampu RTD M02H. Saat dibandingkan, lampu dekat berdaya 21 watt dari RTD M02H tetaplah lebih unggul daripada lampu dekat sifat yang hanya berdaya 9 watt. Jadi, lampu sifat bukanlah yang terbaik di sini. Kecuali jika kalian adalah orang yang kritis, maka kalian akan menemukan bahwa hasil sinar yang dipancarkan oleh reflektor sifat cenderung lebih sopan dan rapi saat dibandingkan dengan reflektor standar. Khususnya pada kondisi lampu jauh. Bukannya fokus mempertebal cahaya yang di tengah, reflektor standar malah membuat cahaya menyebar tidak karuan ke segala arah. Satu nilai plus untuk sifat. Memang benar jika bicara soal lampu, maka hal pertama yang selalu dibicarakan oleh orang adalah soal terang atau tidak. Tapi andai kita bersedia meluangkan waktu untuk mencoba melihatnya dari perspektif yang berbeda, lampu ini bisa saja lebih dari itu. Ada satu hal unik yang dimiliki oleh lampu ini, dan itu mustahil dimiliki oleh lampu yang lain, yaitu desain. Jujur saja, inilah satu-satunya alasan paling kuat untuk mempertimbangkan lampu ini. Desain reflektor 2 susun yang ditawarkan terlihat begitu menawan. Sangat cocok dipadukan dengan lekukan bodi dari motor New Jupiter MX yang memamerkan sudut-sudut tajam yang serius. Pemilihan varian mika bening di sini pun bukan tanpa alasan. Bukan hanya sekedar agar sinar yang dipancarkan tetap terang tanpa terhalang oleh mika, tetapi juga agar bisa memamerkan kombinasi warna hitam dan krom. Warna hitam yang tegas disertai kilap-kilap cahaya yang terpantul oleh reflektor akan memberikan pesona anggun yang melekat kepada siapapun yang melihatnya. Lihat, siapa yang seolah-olah jadi si paling ahli seni. Tapi ya, begitulah pendapat saya jika ditanya soal lampu ini. Kesimpulannya, untuk harga 300 ribuan, jika tujuannya adalah mencari lampu yang terang, sayang sekali sepertinya ini tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Lain halnya jika tujuannya adalah untuk estetika. Andai seperti itu, maka bisa dipastikan lampu ini worth it. Karena apa yang sedang dibicarakan di sini bukan hanya sekedar lampu yang menghasilkan cahaya, melainkan ini merupakan sebuah unit headlamp utuh, PNP terhadap motor yang bersangkutan, ya
Paksa dan paksa, serta memiliki desain sedemikian rupa sehingga cocok untuk memperbarui tampilan dari motor Yamaha New Jupiter MX. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah lampu ini memang pantas untuk dijadikan sebagai pilihan? Ataukah ada hal lain yang ada di pikiran kalian? Silakan saja membagikannya di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya.